Turun naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat yang ada di sini. Dan kita doakan bagi rekan-rekan kita serta keluarganya yang mungkin sedang dalam keadaan tidak sehat, semoga segera disembuhkan, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, baik rekan-rekan guru maupun staf tata usaha. Tak lupa sholawat dan salam mari kita persembahkan, mari kita haturkan bagi junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak. Saya tercetak salah ya Pak ya. Bapak Ramdhani Isnaini SPD sebagai bagian dari tim fasilitator Pressure Study SMK Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan oleh Pak Kabid SMK. Pak Ramdhani ini berasal dari SMK Trinita II Subang ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk bisa melakukan pembinaan khususnya di SMK Negeri 1 Dabun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga dengan adanya workshop ini kita jadi tahu, kan istilah pressure study aja saya masih ini ya, masih apa sih gitu kan istilahnya, masih apa sih gitu masih sesuatu yang baru gitu kan. Penelusuran ya, kata lainnya adalah penelusuran lulusan ya kan gitu. Nah, proses daripada penelusuran lulusan itu seperti apa, kemudian kenapa itu harus dilakukan, tujuannya untuk apa. Nah, kita sebagian tahu, semua harus tahu agar tidak agar kita semua setelah aware, kemudian juga mungkin kalau kita misalnya bisa membantu, kenapa tidak, apalagi jika ini memang sampai di workshop kan tersendiri, artinya kegiatan pressure study ini adalah kegiatan yang penting ya kan. Jadi kalau saya sekilas gitu kan ya memahaminya adalah bahwa dengan mengetahui dengan melakukan penelusuran terhadap alumni kita akan bisa, itu adalah bukti bahwa sampai mana sih gitu kan kinerja kita itu berhasil atau tidaknya, itu kan dilihat dari lulusan kita, betul atau tidak? Betul ya? Gitu kan? Jadi apakah BMW kita bekerja, melanjutkan atau berwirausaha itu bisa kedetek gitu kan, seperti itu. Jadi kita sinkronkan. Nah, jadi keefektifan kita dalam hal mempunyai program yang begitu banyak itu akan terukur dengan jelas setelah hasil daripada penelusuran alumni itu bisa kita dapatkan. Jadi tentunya setiap tahun itu akan menjadi hasil itu buat apa? Buat bahan evaluasi. Nih loh gitu, dengan program yang segitu banyak, ternyata tahun ini kita menghasilkan lulusan yang misalnya hanya bekerjanya sekian persen gitu kan ya, bahkan mungkin di bawah 1, kan nggak lucu. Kemudian juga misalnya wirausahanya seperti apa ya kan, kemudian melanjutkannya seperti apa. Dari urang mah sebetulnya SMK mah lebih fokus ke bekerja dan berwirausaha gitu kan. Kalau anak memang minatnya mau melanjutkan mah ya sudah saja ke SMA kan, seperti itu. Jadi terutama di 2 bidang itu, yang bekerja dan berwirausaha. Kalau kita sudah punya data yang akurat, jadi datanya juga jangan sampai istilahnya data yang kita dapatkan itu data yang abal-abal, saya nggak mau. Agar apa? Agar kita bisa introspeksinya benar. Selalu yang saya bilang bahwa ketika kita tahu hasilnya dan ada kesalahan, itu harus kita akui. Jangan pernah istilahnya salah tapi nggak mau ngaku salah, susah kita mau melangkahnya gimana. Dengan adanya data dan fakta yang nantinya kita bisa dapatkan seakurat mungkin dari hasil pressure study ini, itu akan menjadi acuan buat kita semua, menjadi evaluasi buat kita semua. Yuk, harusnya teh kudu kumaha sekolah teh gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa berbangga hati, berbangga diri hanya dengan wah kita sudah punya program hebat, kita sudah melakukan ini itu dengan berbagai macam dalih. Ribet hasilnya ngomong kosong. Nah itu kan ya. Jadi itu fakta nama gitu. Jadi ujung tombaknya mah adalah dilihat nih daripada alumni kita itu seperti apa wujudnya nanti mereka di lapangan.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silakan ikuti dengan baik semua ini, karena ini efeknya kenapa sih Bu, guru juga harus ikut ya, imbasnya tetap ke Bapak Ibu, betul tidak? Ya kan? Kalau misalnya anak banyak nganggur, ditanya itu bisa, ditanya itu bisa, introspeksi akhirnya ke diri sendiri, saya ngajar bener ente kan gitu ya gitu. Nah ini ketahuannya nanti dari hasil anak itu sendiri. Jangan sampai ketika lulusan TKJ ditanya tentang jaringan tidak bisa naon Pak. Naon Pak, istilah kamu teh duwi naon Pak. Ya pas gitu-gitulah bahasa nantinya 3 bahasa orang Soviet gitu kan. Pas gitu teh anak teh bisa nerangkeun. Ada nanya ke kepala sekolah pada disebut ngerti nya naon dari jurusan TKJ gitu kan istilah. Tapi kalau sampai misalnya ada anak TKJ sama ibu ditanya, dipanggil ya alumni gitu, kamu lulusan apa? TKJ, ditanya udah bisa apa? Nggak bisa apa-apa, sedih kan gitu, kok mau ke masyarakat gitu kan, orang nog yang nggak akan istilahnya apa ya, melaluasa gitu atau apa ya, kita tuh was-was gitu, khawatir ya anak kita kalau misalnya jurusannya sendiri dia tidak tahu gitu kan, tidak bisa. Saya harap tidak seperti itu. Jadi tolong kita semua jangan cuma hanya sekedar BKK ya yang tahu ini, tidak semua, karena ini ngimbas balik lagi, ini adalah bahan kita untuk introspeksi diri lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.